Jadi gini Pak, Nggih. kalau ekonomi kita turun, Nggih. pastilah di badan kita ada sesuatu. Nggih. Bisa hodam, bisa jin, bisa yang goib. Nggih. Nah caranya dikeluarin dulu. Nggih. Bapak remes alat kelamin Bapak atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya Bapak minum Nggih. selama 9 hari. Kalau alat kelamin Bapak gatal, berarti udah keluar. Nanti ekonominya normal lagi. Kalau kita motornya cicilan, Nggih. mobilnya cicilan, Nggih. rumahnya cicilan, Nggih. pasti di badan kita ada setannya. Oh. Karena kita nafsu aja pengen kredit aja. Karena yang ngomporin setannya itu udah kredit aja. Ngapain lu kalau nggak kredit lalu ntar lu nggak punya barang, nggak cemantel. Ayo kredit. Nah tuh setan tuh di badan kita. Nanti dikeluarin dulu. Kalau enggak, sampai kapanpun motor nggak bakal lunas, mobil nggak bakal lunas, rumah nggak bakal lunas. Nggih. Sampai kita mati masih nyicil. Memang Kok gitu Pak Haji? Lah, cicilan rumah bisa sampai 30 tahun, sementara umur kita udah 40 tahun. Nggih. Apa kita umur sampai 70? Enggak tahu, Pak. Belum tentu. Nggih. Nah keluarin dulu hodamnya, jinnya keluarin dulu. Nggih. Memang saya Pak, rumah cicilan. Ah? Rumah cicilan. BRI ada. Itu cicilan juga kan gitu. Nah itu mohon Pak dibantu. Ya Bapak keluarin dulu dong hodamnya, kan nggak mungkin saya ngeluarin. Kan hodam-hodam Bapak, jin-jin Bapak. Keluarin. Gimana caranya? Ajarin, Bos. Ajarin, Mbak. Makasih sama Putri. Senang ketemu lagi sama Mbak Putri. Dari sakit sampai sehat bisa ketemu lagi sama Putri. Kemarin dia sakit nangis nggak bisa ketemu Putri. Yang ketemu Mariam lagi, Ya. Mariam lagi. Bapak, jadi yang disampaikan Pak Haji yang namanya khodam itu ada 3 macam. Satu, itu memang kita pernah sengaja mencari, berguru, ritual, menjalani sendiri. Jadi kan itu memang sengaja kita mencari. Baik itu kekuatan, pengasih, penglaris atau yang lain-lainnya. Kekuatan. Apalagi Banyuwangi pasti pernah. Masa saya masih muda dulu mungkin lah. Ya. Iya. Arahnya ke situ mungkin. Itu ya, itu satu. Yang kedua bisa karena nggak sengaja kita, memang karena datang dia ikut aja kita. Yang ketiga karena dari orang lain. Maka ini kalau kita bersihkan ke orang pintar, kita nyari orang gimana saya, itu biasanya kita ditambahi kekuatan. Kekuatan itu justru bukan mengurangi tapi menambah yang grade-nya, pangkatnya lebih tinggi untuk melindungi Bapak. Dan ini bercenderung untuk apa? Untuk mengganggu kita. Dan itu pun Bapak, khodam itu tidak gratis. Dia pasti minta upeti. Upetinya apa? Macam-macam. Upeti ya kita harus ngasih setiap apa, kita harus ngasih. Kalau enggak, dia ngambil sendiri. Dari apa? Dari usaha kita. Digerogoti lama-lama turun-turun. Maka ini harus yang keluarkan bukan Pak Haji. Pak Haji hanya memberikan arahan, caranya, praktekin, Bapak keluarkan sendiri. Dengan itu justru lebih manjur. Nanti ini ada kata-katanya, Bapak bisa contek di sini, kita kasih. Bapak bangun tidur malam, jam 00 yang bangun itu, sebelum pipis, sebelum mandi, jadi masih harum, belum kotor ya. Jadi yang dimaksud air cebokan itu bukan kita pipis, kita BAB, kita cebot sehingga kotoran, bukan. Jadi air remasan ya, jadi kita masih murni. Jadi bangun tidur ini Bapak sediakan air teko seperti ini, Bapak
tempel tangan kiri, nempel ke kemaluan Bapak. Bener-bener nempel pakai sarung ya. Sarung boleh, enggak boleh, di kamar boleh, bangun tidur itu siapkan. Bapak ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala sambil digosok, tidak dikempit doang tapi digosok biar keluar energi magnetnya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, dikobokkan ke air. Lagi, ucap lagi seperti tadi 9 kali. Dah, air ini Bapak pakai untuk bikin teh, bikin kopi, menanak nasi, bikin sayur, nyuci buah. Pokoknya air ini harus masuk ke dalam tubuh Bapak. Caranya terserah Bapak bagaimana. Dimasak, langsung diminum juga boleh sebagian untuk air putihnya. Lebih manjur. Airnya air galon, air bagus, air minum, bukan air kamar mandi, ya. Nah, ini Bapak lakukan 9 hari. Ya, 9 hari. Kalau 9 hari Bapak terasa gatal di dalam kelamin Bapak ini, di mana saja akan timbul rasa gatal. Di badan pokoknya. Terserah di mana nempelnya dia kan mau keluar. Jadi kita merasa gatal-gatal. Kalau sudah terasa gatal, Bapak jangan berhenti. Kadang 3 hari sudah gatal, 4 hari gatal, 9 hari juga gatal. Bapak terus minum sampai gatalnya hilang tanpa diobatin. Jadi tidak usah panik nyari salep. Obatnya terus itu, dia akan netral. Kalau itu sudah hilang rasa gatalnya, berarti Bapak sudah netral. Kalau 9 hari pertama Bapak belum terasa gatal, ulangi 9 hari berikutnya. Karena ini tergantung kemelekatannya khodam Bapak. Semakin mendarah dagingnya kuat, maka keluarnya semakin susah. Gitu. Kalau menempel, apalagi datangnya karena ritual kita sendiri itu biasanya leket sekali. Kalau dikasih orang itu biasanya cepat, tapi kalau Bapak dulu ngelakoni istilahnya poso ngebleng 40 hari, yang 41 harinya melekan ngebleng ndak tidur, nah itu sekti terusan. Apa? Muti ya? Muti. Nggak makan nasi apa? Makan nasi doang ya? Jadi Saya nggak ingat masa-masa yang puasa dulu, nggak ingat lagi. bablas, jadi hanya buka di maghrib doang. Terus itu terus melek di terakhir. Itu hajat. Jadi gitu Pak ya. Bersihkan dulu ini. Nanti baru Bapak praktekin ilmu-ilmu RDAY yang Pak Haji ajarkan. Jadi ini nanti bacaannya yang tadi Pak ya, bisa ya. Nanti Bapak yakinkan dengan penuh keyakinan. Pasti keluar. Nah, terus itu salah satu kenapa usahanya Bapak naik tumbuh turun, karena Bapak kurang melakukan 3 hal yang yakin di surat Fatir. Nanti Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Itu merangkum ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua. Di situ
Intinya di ujung ayat itu Allah menjamin kepada kita bahwa apapun kegiatan aktivitas yang kita lakukan, di situ Allah menyebutkan ayatnya tijaroh. Tijaroh itu bisnis lah ya, perdagangan. Bisnis, usaha, ataupun aktivitas apapun dijamin oleh Allah lantabur. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi dijamin oleh Allah apapun kegiatan kita selalu beruntung. Bahasanya kan gitu. Nah, siapa yang dijamin oleh Allah itu? Di awal ayat Allah nyebutkan innalladzina yatlunal kitaballah. Siapa itu? Sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Ada 3. Yang pertama tadi, yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran. Maka Pak Haji ngajari kita semua untuk baca Quran, menjadi wasilah kita untuk hajat terkabul. Karena dengan baca Quran itu dijamin, ujungnya tadi saya sampaikan tadi, ujung ayatnya lantabur, tidak akan pernah merugi. Yang pertama adalah baca Quran. Baca Qurannya kapan? Nah itu, Bapak buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Di situ Allah memanggil kita, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang lagi enak-enak, yang lagi santai-santai, yang lagi menikmati selimutnya. Nah, selimutnya selimut yang bisa bernafas. Selimut yang ngentut. Maka Pak Haji nyampaikan kalau bangun tidur senyum harus mandi. Kenapa? Karena berselimut yang ngentut. Karena berselimut dipanggil oleh Allah. Benarkah dipanggil? Ayat yang kedua, bangun. Orangnya yang bangun, bukan sekedar bangun. Iya, bangun. Ini ngaceng doang. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat walaupun hanya qalil, hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nah ini berarti bangunnya kapan, sholatnya kapan? Allah sebutkan di situ Pak, di surat Al-Muzammil. Nisfahu, separuh, pertengahan. Pertengahannya apa? Pertengahannya hu-nya kembali ke malam. Tengahannya malam, berarti jam pinten pertengahan malam niku? Jam 00. Apakah harus tepat? Enggak. Allah menyebutkan nisfahu awingkus, separuh atau kurang sedikit. Kurang. Jadi jam 12 kurang sedikit, setengah 12 atau 11 kurang seperempat. Kalau lebih boleh kata Allah, auzid alaihi, atau lebih sedikit. Terus disuruh apa lagi Bapak di situ? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau tadi yang dijamin Allah tadi orang yang baca Qurannya kapan? Berarti di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Allah jawab juga pertanyaan Bapak seperti itu. Karena bangun malam itu menjadikan mental kita jadi tangguh, jadi kuat. Jadi usaha begini-begini tetap harusnya tangguh, tidak mengeluh. Dan ucapannya jadi mantap. Kenapa? Karena dihiasi dengan baca Quran. Ucapannya jadi manjur. Permohonan Bapak, hajat Bapak mudah Allah kabulkan.
Kita ekstrim hajatnya, ibadahnya ekstrim, di malam hari kita harus terjaga. Melean di malam hari. Munajat kepada Allah. Karena Kalau orang itu Jawa wasilahnya. lek-lekan ya. Lek-lekan, melean. Gitu Pak ya. Nah, itu baca Quran. Yang kedua adalah siapa? Wa aqimus sholah. Yang mendirikan sholat. Maka Pak Haji selalu menekankan kita untuk sholat ba'diyah qobliyahnya jangan ditinggalkan. Karena penyeimbang hidup kita harus ada penyeimbang. Kiri kanannya biar tidak oleng. Maka usahanya pasti dijamin lancar.